بسم الله الرحمن الرحيم. Maktab من شرعي mid style. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, masih dalam pembahasan babu maja'ah anna ba'da hadhil ummati ya'budul awthan. Bab akan adanya sebagian umat yang menyembah berhala, yaitu munculnya orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, dosa pembatal keislaman, walaupun dia masih merasa muslim, walaupun KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Maka itu peringatan bagi sebagian yang lain agar tidak termasuk dalam golongan tersebut. Walhamdulillah kita sudah bahas 4 dalil dalam bab ini. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala dalil yang terakhir, dan dari semua dalil yang disebutkan di dalam bab ini, maka inilah hadis yang paling tegas. Sebuah hadis yang cukup panjang, oleh karena itu insyaallah kita baca setiap kalimat, langsung kita petik pelajaran yang kami kumpulkan dengan ringkas dari beberapa kitab. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, wali muslimin an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku, maka aku bisa melihat bagian-bagian timurnya dan bagian-bagian baratnya. Wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan mencapai ke negeri-negeri yang dilipat untukku tersebut. Inilah di antara dalil yang menjelaskan kepada kita berita kemenangan Islam, berita futuhat, pembebasan negeri-negeri yang dilakukan oleh kaum muslimin. Futuhat itu sering orang terjemahkan penaklukan, tapi yang lebih tepat pembebasan. Karena Islam datang ke negeri-negeri bukan menginginkan kekuasaan. Yang mereka inginkan adalah mengajak penduduk negeri itu selamat dari api neraka. Inilah jihad fi sabilillah yang hakiki, untuk menebarkan rahmat, untuk menyelamatkan manusia dari neraka, masuk ke surga, mendapatkan nikmat terbesar, dan untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia, atau perbudakan setan, atau perbudakan makhluk-makhluk seluruhnya, kepada kebebasan tunduk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi Islam bukan datang untuk menaklukkan, merampas negeri-negeri, tidak. Islam datang untuk menyebarkan kedamaian, untuk mengajak mereka masuk surga. Lalu kenapa terjadi perang? Karena mereka menghalangi. Karena mereka yang pingin perang. Mereka yang pingin perang. Maka inilah umat Islam. Mereka pingin perang, umat Islam tidak takut. Mereka damai, umat Islam memenuhi, tidak pernah mengkhianati janji perdamaian. Nabi SAW apabila melepas pasukan jihad
Di antara yang beliau ingatkan adalah penuhi janji perdamaian. Jangan khianat janji. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran, yaitu benarnya ajaran Islam benar-benar datang dari Allah dan terbuktinya kenabian Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu? Karena apa yang beliau kabarkan terbukti. Sejarah mencatat dan insya Allah Ta'ala masih ada lagi bukti-bukti ke depannya. Sejarah mencatat seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan umat Islam mencapai timur dan barat. Coba antum buka peta, bagaimana sebuah negeri kecil, Makkah dan Madinah, menembus timur dan barat. Ke arah timur, Irak, Iran. Kemudian ke kanan, India. Kekuasaan umat Islam sampai ke India. Kemudian ke kiri, Turki. Azerbaijan, Armenia, Turki. Ke atasnya sedikit, Kazakhstan. Itu sudah wilayah Rusia. Sampai sekarang, negeri Islam. Itu ke timur. Kemudian ke barat, Mesir, Syam. Kemudian kalau ke kiri, ke Afrika. Afrika, Nigeria, sampai hari ini negeri Islam. Kalau dia ke kanan, Islam menembus Aljazair, Libya, Maroko. Dari Maroko menyeberang ke Spanyol. Sampai hari ini, negeri Islam yang masyhur, ujung barat Maroko masih negeri Islam. Kemudian ujung timur nggak berhenti sampai India. Tembus sampai ke mana? Indonesia. Dari Maroko sampai ke Merauke. Merauke, Indonesia. Negeri Islam timur dan barat. Dan masa kejayaan itu bisa bertahan sampai kurang lebih 1000 tahun. Dan negara-negara besar hari ini umurnya baru tidak lama. Ya, Amerika mungkin baru sekitar 400-an tahun. Sedangkan umat Islam ketika itu bisa berjaya sampai kurang lebih 1000 tahun. Dan sampai hari ini masih ada negeri-negeri Islam walaupun tidak menyatu. Intinya terbukti seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sulit, yang paling tidak bisa masuk di nalar orang kafir ketika itu, ketika dikabarkan bahwa umat Islam dapat menaklukkan Romawi dan Persia. Maka Nabi SAW di sini mengatakan, wa u'titul kanzain al-ahmar wal abyad, dan aku akan dianugerahkan dua perbendaharaan, merah dan putih. Merah artinya Romawi, putih artinya Persia, dan itu betul-betul terjadi di masa Umar. Persia dan Romawi yang ada di Jazirah Arab ditaklukkan. Kemudian di masa-masa berikutnya terus negeri-negeri mereka dibebaskan oleh kaum muslimin. Dan ini belum berakhir. Kalau antum baca hadis-hadis tentang akhir zaman, masih ada lagi pembebasan Romawi. Masih akan ada pembebasan-pembebasan negeri yang dilakukan oleh umat Islam di masa yang akan datang. Maka jemaah sekalian, ini adalah bukti kebenaran risalah atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengabarkan masa depan, dan tidak mungkin ada yang mengetahui masa depan kecuali melalui jalan wahyu. Dan tidak mungkin seseorang itu diberi wahyu tentang masa depan kecuali dia seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Jadi ini sisi pendalilannya. Mengapa ini dikatakan para ulama adalah bukti kebenaran Rasulullah SAW. Karena Allah nggak mungkin mengabarkan kepada beliau kecuali beliau seorang Rasul. Dan kalau Allah yang mengabarkannya sudah pasti benar adanya. Allah mengabarkan kepada kita dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang beliau sampaikan
adalah wahyu yang beliau terima. Sebagaimana juga firman Allah di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang beliau sampaikan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian lanjutan hadis, "Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin." Dan sungguh aku telah memohon kepada Rabbku untuk umatku agar Rabbku tidak membinasakan mereka dengan satu musim paceklik yang berkepanjangan. Di dalam hadis ini terkandung pelajaran kasih sayang Rasulullah SAW untuk umat beliau. Allah di surat At-Taubah menyebutkan sifat Rasulullah SAW. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sendiri. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan kalian, dan penyayang serta lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi SAW yang sepatutnya kita teladani. Beliau sangat penyayang kepada umat dan mendoakan kebaikan untuk umat. Ini juga sunnah Nabi SAW, mendoakan kebaikan untuk umat Islam. Dan ini bukti kasih sayang kita kepada umat. Kita doakan kebaikan. Dan jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW minta 2. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, juga riwayat Muslim, Nabi SAW minta 3. Sa'altu Rabbi thalathan. Aku minta kepada Rabbku 3. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahidah. Maka Rabbku menganugerahkan kepadaku 2 saja dan tidak memberikan yang 1. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Aku mohon kepada Rabbku agar tidak membinasakan umatku dengan musim paceklik, musim kelaparan, kemarau panjang. Maka Rabbku mengabulkannya. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Dan aku pun meminta agar Rabbku tidak membinasakan umatku dengan tenggelam. Fa'ataniha, maka Rabbku mengabulkannya. Ini yang kedua. Maka jemaah sekalian, sampai di sini kita bisa memetik pelajaran. Tidak mungkin keseluruhan umat Islam musnah. Dan tidak mungkin pula keseluruhan umat Islam tertimpa paceklik dan tenggelam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ini 2 bentuk hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Musim kemarau panjang atau sebaliknya. Banjir, tsunami sampai mereka tenggelam. Tapi ini tidak akan terjadi pada keseluruhan umat Islam berdasarkan dalil ini. Kalau sebagian mungkin. Tapi makna hadis ini keseluruhan. Baik binasa dengan sebab lainnya atau binasa dengan ini tidak akan. Kenapa kita katakan juga tidak akan binasa dengan sebab lainnya? Karena ada hadis nanti umat Islam seluruhnya akan Allah wafatkan dengan angin segar, angin yang lembut yang berhembus di akhir zaman. Kemudian permintaan yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku pun mohon kepada Allah agar tidak menjadikan kehancuran umatku dengan sebab apa yang ada di antara mereka, maka Allah pun tidak mengabulkannya. Maksudnya, karena mereka sendiri yang tidak mau mengikuti apa yang Allah tetapkan, maka mereka pun hancur. Ini dalam riwayat Muslim yang lain. Sekarang kita kembali kepada hadis yang kita bahas di kitab ini, maka akan semakin jelas apa makna yang ketiga. Nabi SAW bersabda, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku mohon kepada Allah agar tidak menguasakan atas kaum muslimin musuh dari selain mereka. Dari selain mereka adalah orang-orang kafir.
Nabi SAW mohon kepada Allah agar orang-orang kafir tidak bisa membinasakan umat Islam secara keseluruhan. Fayastabiha baydatahum, yang pada akhirnya musuh-musuh itu akan menghalalkan baydah mereka. Baydah di sini ada beberapa makna disebutkan para ulama. Ada yang mengatakan negeri mereka, ada yang menafsirkan pasukan mereka, ada pula yang menafsirkan topi perang yang melindungi pasukan mereka. Ya intinya menguasai mereka, itu bisa bermakna semuanya. Ketika musuh menguasai mereka, maka semuanya itu mereka halalkan. Walaupun hukumnya haram, tapi mereka halalkan bagi mereka. Ini doa Nabi SAW. Nah, apa jawaban Allah? Beliau bersabda, wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berfirman, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, yaitu takdirnya, maka tidak mungkin ditolak. Maksudnya engkau pun gak bisa menolak kalau aku sudah tetapkan takdir. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa, sama seperti kita yang tidak layak disembah. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, beliau berdoa kepada Allah. Artinya beliau hamba sama seperti kita yang butuh kepada Allah. Bukan yang mengabulkan doa-doa para hamba. Bukan yang maha mendengar doa-doa para hamba. Dan apabila beliau bukan yang layak disembah, yang layak ditujukan doa kita, maka selain beliau tentu lebih tidak layak lagi. Selain beliau tentu lebih tidak layak lagi. Seperti para nabi yang lain, ataupun malaikat, ataupun para wali. Apalagi patung-patung berhala-berhala dan setan, na'udzubillah. Kemudian sisi yang kedua, beliau tidak bisa merubah takdir Allah. Dengan tegas Allah menekankan, wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, tidak akan bisa ditolak. Lalu Allah berfirman, wa inni a'taituka li ummatika, dan sungguh aku telah menganugerahkan kepadamu untuk umatmu. Para ulama menjelaskan di sini terkandung pelajaran kemuliaan umat Islam karena kemuliaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menganugerahkan kepada kita ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang Allah berikan? Alla uhlikahum bisanatin ammatin. Aku tidak akan membinasakan mereka dengan satu musim paceklik, musim kelaparan, kemarau panjang. Jadi ini pertama Allah kabulkan. Kemudian yang kedua tadi tidak disebutkan dalam riwayat ini, tapi dalam riwayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Allah kabulkan juga tidak akan membinasakan umat Islam secara keseluruhan dengan ditenggelamkan. Lanjutan hadisnya, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan sungguh aku tidak akan menjadikan musuh berkuasa atas mereka, yaitu musuh dari selain mereka, orang-orang kafir, yang kemudian menghalalkan negeri mereka, merampas, merampok negeri kaum muslimin. Walau ijtama'a alaihim man biaqtariha, walaupun seluruh makhluk di permukaan bumi bersatu untuk membinasakan umat Islam, untuk menyerang umat Islam, kata Allah dalam hadis qudsi ini, mereka tidak akan bisa. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah, dan terbukti dan akan terus terbukti. Umat Islam tidak mungkin dihabisi semuanya. Bahkan kata Allah, meskipun orang-orang kafir di semua permukaan bumi bersatu. Dan juga di hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Ibnu Abbas, menanamkan kepadanya keberanian dan keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Sesungguhnya umat seluruhnya, andai mereka bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu.
Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andai umat seluruhnya, makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Jadi ini pendidikan tauhid dan keberanian di jalan Allah serta keimanan terhadap takdir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas masih kecil. Sebagian ulama menyebutkan umur beliau waktu itu baru 9 tahun. Diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keberanian. Tapi sebagian orang tua sekarang malah ditakut-takuti atau dibiarkan nonton film-film yang merusak akidah, sehingga sebagian anak-anak kita ke WC saja takut. Subhanallah. Harusnya diajarkan doa, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang ada di WC, dan tanamkan keberanian. Jadi ini janji Allah. Tapi jamaah sekalian, di sebagian negeri janji ini bisa hilang. Ini yang saya katakan tadi. Mengapa doa Nabi SAW yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah? Karena umat Islam melakukan kesalahan sendiri. Perhatikan lanjutan hadisnya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, yaitu sesama umat Islam. Wa yasbi ba'duhum ba'da, dan sebagian yang lain menawan sebagian yang lain. Jadi jemaah sekalian, inilah sebab umat Islam lemah, karena perpecahan di antara mereka. Dan silakan antum baca bagaimana detik-detik menjelang hilangnya negeri Islam Andalus, yaitu ketika para penguasa kaum muslimin sudah terbuai dengan dunia. Jadi luar biasa di zaman-zaman itu. Dunia di tangan kaum muslimin. Namun sayangnya pada diri sebagian umat Islam sampai masuk ke hati mereka. Terlena dengan dunia. Mengejar kekuasaan. Sampai akhirnya mereka jadikan orang-orang kafir sebagai kawan. Untuk memerangi saudara sendiri. Hilangnya negeri Andalus dari peta. Sebab utamanya adalah hilangnya al-wala wal bara. Karena bersikap wala kepada orang-orang kafir, bersatu dengan mereka dan berlepas diri dari sesama muslim, bahkan memerangi saudaranya sesama muslim hanya demi dunia. Bukan karena agama. Supaya dia ingin berkuasa, dia kerjasama dengan raja kafir untuk memerangi saudaranya sesama muslim. Maka terjadilah seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah juga mengingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-46. Sebab umat Islam itu kalah. Sebab umat Islam itu lemah. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan janganlah kalian berpecah belah, berselisih, sehingga kalian pun kalah, lemah, dan hilang kekuatan kalian. Ini sebab kekalahan dan kelemahan umat Islam. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan semua perbuatan dosa itu juga sebab umat Islam lemah lalu kalah. Di sini saya akan kutipkan penjelasan yang sangat indah dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa haitsu dhahara al-kuffar fa innama dzalika lidzunubil muslimin. Ketika orang-orang kafir itu menang, maka itu hanyalah karena dosa-dosa kaum muslimin. Perhatikan jamaah sekalian, dalam sejarah umat Islam, dalam sejarah jihad, tidaklah orang kafir itu menang karena persenjataan mereka lebih hebat atau karena pasukan mereka lebih banyak. Bukan karena itu. Tapi kitanya yang sedang lemah, bukan karena mereka yang kuat. Kitanya yang sedang lemah. Kenapa kita lemah? Karena dosa-dosa kita. Zaman sekarang jemaah sekalian,
Kurang apa tentara dan persenjataan negeri-negeri Islam? Tapi apa daya kita membebaskan Palestina coba? Banyak di antara kita yang bahkan gak berpikiran untuk membebaskan Palestina. Karena sudah gak ada semangat Islam. Tertutupi dengan dosa-dosa. Jangankan mau berjuang lalu mengalahkan. Berpikir saja mungkin gak terbetik. Kemudian kata beliau, allati aujabat naqsa imanihim. Karena dosa-dosa itu melemahkan keimanan mereka. Inilah jemaah sekalian sebab kita kalah. Iman kita lemah. Kalau iman kita kuat maka kita akan menang. Karena kalau iman kita kuat Allah akan menolong kita. Bagaimana solusinya? Kata beliau, "Tsumma idza tabu bitakmili imanihim." Kemudian kalau mereka taubat dengan kembali menyempurnakan iman mereka, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat, nasarahumullah, maka Allah pasti akan menolong mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang akan Allah tinggikan kalau kamu orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Maksudnya Allah tinggikan, Allah menangkan di atas orang-orang kafir kalau kamu benar-benar beriman. Jadi jemaah sekalian, ini sebab kemenangan kita. Bukan karena kekuatan senjata. Tapi bukan berarti juga kita tidak mempersiapkan kekuatan senjata. Itu juga perintah Allah. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang engkau sanggupi. Tapi jangan jadikan itu yang utama. Kekuatan senjata, kemodernan senjata kita, dan banyaknya pendukung kita, pasukan kita. Jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah pendidikan keimanan. Makanya para ulama mengatakan, salah kalau kita ajak umat Islam hari ini berjihad. Kita ajak dulu mereka untuk beriman dan bertakwa. Waqala, dan juga firman Allah, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Mengapa ketika kamu ditimpa musibah, yaitu pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh, yaitu pada perang Badar. Qultum anna hadza, kalian bertanya dari mana sebab kekalahan ini? Qul, katakan, huwa min indi anfusikum, itu berasal dari diri kalian sendiri. Maksudnya dosa-dosa kalian, kesalahan kalian. Surat Ali Imran ayat 165. Padahal jemaah sekalian, kesalahan para sahabat ketika itu hanya satu. Tidak taat perintah Nabi SAW untuk tetap di bukit pemanah. Dan para sahabat tentu orang-orang yang langsung bertobat. Ini bedanya sahabat salah dan kita salah. Sahabat kalau salah langsung bertobat. Turunlah mereka dari bukit itu. Padahal Nabi SAW telah berpesan, apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun. Ketika mereka turun, Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, melihat kesempatan untuk menyerang balik. Dia pun membawa pasukannya berbalik dan menghajar kaum muslimin. Disitulah banyak jatuh korban kaum muslimin. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau hanya karena satu sunnah Nabi SAW, perintah beliau mereka langgar, menyebabkan mereka terpukul di perang Uhud, maka bagaimana lagi dengan hari ini? Berapa sunnah kita tinggalkan? Berapa perintah Nabi SAW kita selisihi? Berapa larangan beliau malah kita lakukan? Jangan harap kita menang. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketahuilah, orang yang mengajak manusia ke majelis ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, menyebarkan ilmu, dia adalah pejuang Islam yang paling tinggi. Dia pejuang Islam yang paling berjasa terhadap umat. Maka jemaah sekalian, kembali mendidik keimanan dan ketakwaan. Inilah sumber kekuatan utama umat Islam. Baik, kita masuk bagian akhir hadis ini.
Wa rawahul Barqani fi sahihi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam sahih beliau. Wazad, beliau menambahkan, dan tambahan riwayat ini sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin, dan hanyalah yang aku takutkan atas umatku adalah para imam yang menyesatkan. Siapa mereka itu? Ada dua, umara usu dan ulama usu. Pemerintah yang buruk dan para da'i atau ulama yang buruk, para da'i yang menyesatkan. Jadi makna para imam yang menyesatkan mencakup dua ini, pemerintah yang buruk dan para da'i yang menyesatkan. Dan jemaah sekalian, ini dua yang membahayakan umat Islam. Tapi yang lebih berbahaya adalah para da'i yang menyesatkan. Kenapa? Jumlah mereka lebih banyak. Oleh karena itu, banyak hadis yang menjelaskan kepada kita agar berhati-hati terhadap para da'i yang menyesatkan. Dan juga banyak hadis yang menjelaskan kepada kita agar bersabar terhadap pemerintah yang buruk. Jadi jemaah sekalian, ini dua musibah yang menimpa umat Islam yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Pemerintah yang buruk dan para da'i yang menyesatkan. Maka pemerintah yang buruk dihadapi dengan kesabaran, dan da'i yang menyesatkan dihadapi dengan apa? Keyakinan. Dihadapi dengan keyakinan. Dan keyakinan ini tidak akan kita dapatkan, begitu pula kesabaran kita tidak akan bisa menggapainya kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita dalam hadis ini dua yang kita butuhkan untuk menghadapi dua yang buruk, yaitu sabar dan yakin. Dua yang buruk adalah pemerintah yang zalim dan para da'i yang menyesatkan. Oleh karena itu, jika kita punya sabar dan yakin, maka derajat kita akan ditinggikan. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Perhatikan, mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bis-sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka digapailah ketinggian di dalam agama. Jadi, hadapi pemerintah yang zalim itu dengan kesabaran, dan hadapi para da'i yang menyesatkan itu dengan keyakinan. Keyakinan terhadap ajaran yang benar. Sehingga kalau kita nggak belajar, kita mudah disesatkan. Sebagaimana Nabi SAW juga mengingatkan, di antara fitnah akhir zaman adalah du'atun ila abwabi jahannam. Para da'i yang mengajak ke pintu-pintu jahannam. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW menyebut mereka da'i, pendakwah. Tapi bukan mengajak manusia ke surga, namun mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Kata Nabi SAW, siapa yang menjawab seruan mereka, mengikuti langkah mereka, maka akan mereka jerumuskan ke dalam neraka jahannam. Hati-hati. Kemudian lanjutan hadis, wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah terhunus terhadap mereka,
maka tidak akan tersarungkan pedang itu sampai hari kiamat. Maksudnya jemaah sekalian, kalau umat Islam telah mengangkat pedang kepada sesama muslim, maka mulai dari situ akan terjadi banyak peperangan di antara sesama muslim. Para ulama menjelaskan, pertama yang mereka lakukan, yaitu dilakukan oleh golongan-golongan sesat untuk membunuh sesama muslim, adalah membunuh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah peristiwa demonstrasi pertama dalam Islam. Peristiwa demo pertama dalam Islam terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa pelakunya? Mereka nanti terpecah menjadi dua. Sebagian menjadi Khawarij, sebagian menjadi Syiah. Tapi pentolan utamanya adalah Abdullah bin Sabah yang kemudian mencetuskan Syiah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi inilah sunnah demo pertama sekali, bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya Khawarij dan Syiah, sunnahnya orang-orang sesat, dan berakhir pada pembunuhan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kita agar berhati-hati. Jangan sampai kita terlibat dalam demo-demo atau turun ke jalan atau mengangkat senjata, mencaci dan mencela pemerintah, memerangi pemerintah. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya melengsarkan pemerintah muslim walau zalim. Walau zalim. Sepakat ulama. Di antaranya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Sepakat ahlus sunnah, tidak boleh dilengsarkan pemerintah karena kefasikan. Kefasikan adalah dosa-dosa besar. Ini mencakup semua dosa besar. Selama dia masih muslim, maka tidak boleh untuk melengsarkannya walaupun dia zalim. Sepakat seluruh ulama ahli sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mudarat yang muncul lebih besar daripada maslahat. Bukan karena menyetujui adanya kezaliman pemerintah, tidak. Tapi karena mudarat yang muncul jauh lebih besar daripada maslahat yang ingin digapai. Dan itu sudah terbukti. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sampai ada sekelompok umatku yang menyembah berhala. Sampailah kita pada pembahasan kita. Inilah pembahasan kita jamaah sekalian. Yang tadi saya katakan dalil yang paling jelas terhadap bab ini. Bab yang menjelaskan tentang akan adanya orang-orang muslim yang murtad. Itu ditegaskan oleh Nabi SAW untuk mengabarkan kepada kita dan juga mengingatkan agar kita jangan termasuk ke dalamnya. Kata beliau SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Para ulama menjelaskan, makna bergabung dengan orang musyrik mencakup dua makna. Yang pertama adalah tinggal di negeri mereka. Tinggal di negeri mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, tinggal di negeri orang-orang kafir adalah termasuk dosa besar. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, ana bari'u min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Menunjukkan itu dosa besar. Sampai Nabi SAW berlepas diri dari orang yang melakukannya. Kecuali terpenuhi padanya 4 syarat. Yang pertama, dia ke sana karena ada hajat, ada kebutuhan. Bukan sekedar jalan-jalan. Tapi memang ada hajat, ada kebutuhan. Dan sebagian hajat itu bahkan termasuk fardu kifayah. Contohnya berdakwah. Syarat yang kedua, dia sanggup menegakkan agamanya.
Artinya, dia tidak dilarang untuk sholat misalkan. Kalau dia bawa istri-istrinya tidak disuruh lepas jilbab. Kalau dia sudah tahu di negeri itu akan disuruh lepas jilbab masuk bandara, nggak boleh dia bawa istrinya ke sana. Nggak boleh seorang muslimah datang ke situ. Bahkan yang sudah ada di situ wajib berhijrah jika mereka mampu berhijrah, tinggalkan negeri itu. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, dia punya kekuatan ilmu, kedalaman ilmu agama untuk membentengi dirinya dari syubhat-syubhat mereka. Dan yang keempat, dia punya kekuatan iman untuk membentengi dirinya dari godaan-godaan syahwat mereka. Karena sudah dimaklumi mereka, negeri-negeri kafir itu bagaikan hewan. Ini fakta. Kalau mau berhubungan laki-laki dan wanita, ikatan pernikahan tidak terlalu penting bagi mereka, na'udzubillah. Ini makna yang pertama, tinggal di negeri mereka. Makna yang kedua, dia masih ada di negeri muslim, tapi pikirannya, cara hidupnya, akidahnya, keyakinan-keyakinannya, cara pandangnya sudah tidak ada bedanya dengan mereka. Dan betapa banyak kita saksikan hari ini orang-orang yang masih tertulis di KTP-nya beragama Islam, masih tinggal di negeri kaum muslimin, tapi cara hidupnya sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Sampai cara berfikirnya, akidahnya juga sama dengan mereka. Ini peringatan Nabi SAW, memang akan ada orang-orang seperti itu, jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Wa hatta ta'budu fi amun min ummatil authan, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok umatku yang menyembah berhala. Hadisnya jelas menunjukkan memang akan terjadi kemurtadan pada sebagian umat Islam, agar kita berhati-hati dan juga kita punya tugas dakwah. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna thalathun, dan bahwasanya akan ada pada umatku 30 pendusta besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga mereka adalah dajjalun, para dajjal, yaitu dajjal kecil. Dajjal besarnya akan muncul menjelang kiamat. Tapi sebelum itu ada dajjal-dajjal kecil. Siapa mereka? Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Setiap mereka mengklaim dia adalah seorang nabi. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, dia adalah pendusta besar dan termasuk dajjal. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita memang akan muncul jumlah mereka 30 orang. Para ulama menjelaskan jumlah 30 ini adalah yang pengikutnya banyak. Sedangkan yang pengikutnya sedikit itu jauh lebih banyak. Di Indonesia saja sudah berapa ya? Ada Lia Eden dan lain-lain, ya, mengaku sebagai orang yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi jangan heran. Dan mungkin yang paling besar pengikutnya adalah yang dari India, Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Makanya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ahmadiyah walaupun mengaku muslim, mereka adalah orang-orang kafir. Walaupun mereka menyembah kepada Allah, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, maka mereka kafir. Walaupun mereka juga mengimani Muhammad SAW seorang nabi dan rasul yang terbaik, tapi nggak percaya kalau beliau yang terakhir, maka mereka kafir. Perhatikan lanjutan hadisnya. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Sebagaimana juga firman Allah, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad ayah seorang laki-laki di antara kalian, melainkan beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jika ada seorang muslim yang mengatakan atau memiliki keyakinan ada nabi setelah Nabi SAW diutus, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Meskipun penyimpangan akidahnya hanya satu itu saja. Semua dia imani. Dia imani Muhammad SAW utusan Allah, Rasul yang terbaik, Sayyidu waladi Adam. Semua dia imani. Tapi
dia tidak imani beliaulah Rasul terakhir, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kita masuk bagian akhir hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhu man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala." Dan akan selalu ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan di atas kebenaran, atau mereka teguh di atas kebenaran sehingga mereka terus-menerus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka dan orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka sampai datang ketetapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Jemaah sekalian, ini sebuah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlus sunnati wal jamaah akan tetap ada sampai akhir zaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah kelompok yang tetap teguh di atas kebenaran. Maka itulah yang disebut ahlus sunnah. Golongan yang tetap mengikuti jalan kebenaran, yaitu jalan Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah satu-satunya golongan kebenaran. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Lalu Nabi SAW mengabarkan mereka akan senantiasa ditolong. Maksudnya karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran, maka mereka pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara penamaan Ahlus Sunnah berdasarkan hadis ini adalah At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditolong? Karena berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, orang yang mengikuti golongan ini mesti ada yang memusuhi. Dari dua golongan. Golongan yang membiarkan, nggak mau menolong, dan golongan yang menampakkan penyelisihan dan permusuhan. Itu pasti ada jemaah sekalian. Jadi nggak mungkin kita mau istiqamah lalu kita nggak pingin ada orang yang membenci dan memusuhi kita. Mesti akan ada. Ini sunnatullah. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW mengatakan itu semuanya tidak membahayakan mereka. Justru ketika mereka meninggalkan kebenaran, maka itu yang membahayakan mereka, karena berarti Allah tidak akan menolong mereka. Jadi jemaah sekalian, kita janganlah terlalu khawatir terhadap agama yang mulia ini, terhadap ajaran-ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, terhadap kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan terlalu khawatir. Mungkin ada di sana orang-orang yang berkuasa yang memusuhi Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi kita jangan terlalu khawatir. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan Allah akan menolong mereka kalau mereka berpegang teguh di atas kebenaran. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Apakah kita masuk dalam golongan Ahlus Sunnah itu atau tidak? Itu yang perlu kita khawatirkan. Nggak ada gunanya kita klaim-klaim saya juga Ahlus Sunnah, tapi kita nggak bisa membuktikan dengan amalan kita. Maka yakinlah Ahlus Sunnah akan selalu ditolong. Dan mereka akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai datang amrullahi tabaraka wa ta'ala, ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya adalah angin yang berhembus di akhir zaman, angin lembut yang akan mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Kemudian terjadi hari kiamat menimpa orang-orang kafir, karena orang beriman sudah diwafatkan semuanya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.